Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kristi Paulina Gracita Mekotika dengan NIM 2314201013. Saya dari kelas A1 semester 3. Pada saat ini saya akan membuat tugas video UAS dari ENCI Esther Hutagaul Eskep MKep SPMAT. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi amniotomi atau pecah ketuban. Kita masuk dalam materi. Yang pertama, pengertian amniotomi. Amniotomi adalah prosedur medis yang dilakukan bidan atau dokter untuk memecahkan kantong ketuban menggunakan alat yang disebut amnihook dan amnichot. Amnihook adalah alat yang berbentuk seperti sumpit kecil dengan ujung sedikit menekuk dan lancip. Sementara itu, amnichot adalah sarung karet yang dimasukkan ke dalam jari dengan bagian ujung tajam seperti jarum. Amniotomi biasanya dilakukan ketika kantong ketuban tidak juga pecah menjelang persalinan, sebab memecahkan ketuban secara sengaja bisa merangsang kontraksi rahim yang lebih kuat. Dengan begitu, leher rahim akan lebih mudah terbuka sehingga bayi bisa lahir lebih cepat. Kantong ketuban kemudian akan pecah dengan sendirinya mendekati waktu persalinan. Inilah mengapa amniotomi termasuk salah satu teknik induksi persalinan untuk bayi yang lahir cukup bulan atau usia kandungan lebih dari 37 minggu. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa prosedur ini tetap dilakukan pada persalinan prematur. Dan yang kedua, kapan amniotomi dibutuhkan dan dilarang? Yang pertama, merangsang kontraksi saat persalinan tidak juga dimulai atau berlangsung terlalu lama. Yang kedua, memantau janin untuk membutuhkan pemantauan khusus terutama terkait kondisi detak jantung. Yang ketiga, mendeteksi kemungkinan aspirasi mekonium, kondisi saat tinja berada dalam cairan ketuban sehingga berisiko meracuni janin. Akan tetapi, laman Cleveland Clinic menyebutkan bahwa dokter tidak bisa memberi tindakan amniotomi pada ibu hamil yang memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, placenta previa, kondisi saat plasenta menutupi jalan lahir. Yang kedua, anin, belum masuk panggul. Yang ketiga, posisi bayi sungsang. Yang keempat, ibu mengalami fase previa, kondisi saat tali pusar janin turun sampai keluar serviks. Oleh karena itu, dokter membutuhkan beberapa pemeriksaan sebelum tindakan untuk memastikan apakah kondisi Anda memungkinkan untuk menjalani amniotomi. Yang ketiga, persiapan sebelum pemecahan kantong ketuban. Sebelum melakukan tindakan pemecahan kantong ketuban, dokter akan bertanya seputar riwayat kesehatan dan obat-obatan yang sering Anda konsumsi. Obat-obatan ini termasuk suplemen tambahan atau obat resep sampai perawatan herbal. Anda juga perlu memberitahu dokter mengenai kondisi terkini yang dirasakan, misalnya kontraksi, keputihan selama hamil atau menjelang persalinan, maupun kondisi lain yang membuat Anda tidak nyaman. Nantinya dokter akan menyesuaikan tindakan kondisi terkini yang Anda rasakan. Dan yang keempat, itu istilah untuk menjelaskan penemuan cairan ketuban atau selaput ketuban. Ada beberapa istilah dalam nomenklatur kebidanan yang harus diketahui oleh petugas kesehatan yang berhubungan dengan cairan selaput ketuban, yaitu yang pertama, utuh. Membran masih utuh memberikan sedikit perlindungan kepada bayi uterus, tetapi tidak memberikan informasi tentang kondisi. Dan yang kedua, jernih. Membran pecah dan tidak ada anoksia. Yang ketiga, mekonium. Cairan ketuban bercampur mekonium menunjukkan adanya anoksia atau anoksia kronis pada bayi. Dan yang keempat, darah cairan ketuban bercampur dengan darah bisa menunjukkan pecahnya pembuluh darah plasenta. Dan demikian penjelasan tentang materi amniotomi.
ini atau pecah ketuban. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.